Pemirsa, hendak menolong seorang ibu yang motornya akan dirampas debt collector, sejumlah pengemudi ojek online terlibat keributan dengan debt collector. Pengemudi ojol emosi hingga nekat menceburkan motor milik debt collector ke kali. Banyak. Kami terima kasih terima kasih. Ya, kembang aja ya. Sebuah sepeda motor milik debt collector dituntun pengemudi ojek online dan diceburkan di aliran anak Kali Ciliwung di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Puluhan pengemudi ojek online ini geram setelah 6 debt collector mencoba merampas motor seorang ibu yang melintas. Sejumlah pengemudi ojek online mencoba membantu dan meminta agar masalah tunggakan pembayaran diselesaikan baik-baik. Bukannya menerima saran, kelompok debt collector justru menyerang pengemudi ojek online hingga memancing keributan. Lantaran kalah jumlah, kelompok debt collector ini kabur meninggalkan sebuah sepeda motor. Jalan terus makan ke sono, ambil batu, kita disambil batu. Sambil batu, terus kita jadi batu lagi di sono rame. Akhirnya sambil pulang, geruduk ke markas itu. Ada berapa orang nganternya, Bang? Kurang lebih 6. Yang biasa mangkal di sini perapatan atau kurang lebih. Mencegah bentrok susulan, polisi berjaga di lokasi, sementara hingga kini motor milik debt collector masih berada di dasar sungai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mabuk saat mengemudi dan mengkonsumsi narkoba, pulang dari tempat hiburan malam, seorang mahasiswi menabrak seorang ibu pengendara motor hingga tewas. Pelaku terekam CCTV berkendara dengan kecepatan tinggi, menabrak korban hingga terseret puluhan meter. Dalam rekaman CCTV, mobil yang dikendarai Marisa Putri melaju kencang melintas di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, Sabtu pagi. Mobil lalu menabrak sepeda motor dari arah belakang yang dikendarai ibu pedagang sayur hingga terseret 50 meter. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak terselamatkan. Video amatir warga yang merekam usai kejadian viral di media sosial membuat warganet geram lantaran pelaku terlihat tenang usai menabrak korban. Pelaku ternyata positif narkoba dan mengkonsumsi minuman keras, ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian selang beberapa waktu yang bersangkutan ditawarkan diduga narkoba jenis inek oleh atas nama T sebanyak setengah butir. Warna dan logonya tidak ingat menurut pengakuan daripada saudari M. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya buat kepada keluarga korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya sama sekali tidak dalam keadaan sadar dan tidak sengaja. Tersangka dijerat Undang-Undang Lalu Lintas terancam 12 tahun penjara. Berhati-hatilah dalam bergaul, jangan sampai mudah terbujuk mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, namun juga orang lain. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Waspada, aksi penculikan disertai pencurian dengan kekerasan dialami siswi SMP negeri di Palmerah, Jakarta Barat. Modus pelaku memberi kabar jika orang tua korban kecelakaan. Pelaku menganiaya dan menggasak handphone serta perhiasan korban. Faisal Adriansyah terekam CCTV saat mendatangi SMP Negeri 101 Jakarta saat kondisi sekolah masih sepi pukul 5 pagi. Pria 24 tahun yang masih memakai helm ini memanggil SA, seorang siswi tak lama setelah diantar sekolah oleh orang tuanya. Pelaku memberitahu korban SA jika orang tuanya baru saja mengalami kecelakaan. Karena panik, korban tak curiga dan meminta pelaku mengantarkannya ke lokasi kecelakaan. Namun pelaku membawa kabur korban ke JPU di depan gedung DPR MPR dan menganiayanya. Tersangka menggasak ponsel, anting, dan cincin emas milik korban. Korban dalam kondisi babak belur ditinggalkan tersangka di lokasi. Pasca menerima laporan dari keluarga korban, polisi menangkap pelaku di rumah kos di kawasan Penjernihan Bendungan Ilir, Jakarta Pusat. Polisi masih menyelidiki penadah dari hasil kejahatan pelaku. Barang hasil curiannya ini handphone, cincin, anting ini sudah sempat dijual di sekitaran ITC Roxy
seharga 900.000. Kemudian emasannya tadi dijual juga di daerah Pasar Kambing sekitar 600.000. Pelaku bakal terancam 9 tahun penjara. Dari kejadian ini, siswa diingatkan agar tidak mudah percaya jika mendapat kabar buruk dari orang tak dikenal. Lapor pihak sekolah dan meminta pendampingan guru untuk memastikan kabar tersebut benar terjadi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah warga di Cililitan, Jakarta Timur terisolir akibat akses jalan satu-satunya ditutup tetangganya. Tembok setinggi 3 meter tiba-tiba dibangun menutup jalan. Minggu siang sejumlah warga Jalan Jati RT 9 RW 9 Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur terkejut. Satu-satunya akses jalan menuju dan keluar dari rumah mereka tiba-tiba ditutup total tetangganya. Tembok setinggi 3 meter ini membuat 21 warga terisolir, termasuk lansia yang sedang sakit. Warga terpaksa menumpang ke rumah tetangga lain agar bisa keluar masuk rumah. Konflik antar warga diduga terjadi sejak Februari. Bahkan menurut warga beberapa hari lalu saat tetangga mereka meninggal, warga kesulitan mengevakuasi jenazah dan terpaksa menumpang ke warga lain untuk memandikan dan mengkafankan jenazah. Tuh, saya sempat tanya, kenapa ditutup? Dia bilang, nggak apa-apa, pengen nutup aja, mau buat kontrakan, gitulah segala macam. Masa ya solusinya dari RT sana, terus mau nggak mau katanya suruh jebol rumah orang. Apa ya mungkin, terus biayanya bagaimana kalau jebol rumah orang? Apa ya boleh orang dijebol? Warga yang akses jalannya tertutup sudah mencoba melapor ke pengurus RT, RW, kelurahan hingga Babinsa agar bisa dimediasi, namun belum juga ada solusi. Konflik dengan tetangga terdekat seharusnya bisa dihindari jika mengedepankan kemanusiaan dan saling memahami. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 21 warga di Cililitan, Jakarta Timur terisolir akibat akses jalan satu-satunya ditutup tembok setinggi 3 meter oleh tetangganya. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan Reza Helmi di lokasi. Reza, bagaimana kondisi di lokasi, terlebih ada warga yang menderita stroke? Baik, Wiki, selamat siang dan juga pemirsa. Saya pertama akan menggambarkan dulu bagaimana saya akan menuju ke lokasi. Karena memang betul tadi apa yang dibilang bahwa ini satu-satunya akses untuk menuju ke sana, bahkan saya harus menumpang ke rumah tetangga dulu. Saya tidak bisa terlalu keras karena ada keluarga yang sedang tidur begitu ya, sedang beristirahat. Jadi saya akan menggambarkan di sini memang ada 21 warga yang terdampak dari 8 kakak ini terpaksa tidak bisa menutup jalan karena jalannya tertutup. Ini jalan atau tembok yang ditutup sejak kemarin, benar-benar satu-satunya akses dan keluarga tidak bisa keluar sama sekali. Kita langsung berbincang dengan Ibu Puji. Bu Puji, sejak ditutup kemarin, apa yang Anda dan keluarga lakukan? Ya, kita sih tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena kita kan sudah mediasi dengan RT, RW, dan kelurahan, dan perangkat setempat. Tapi tidak ada solusi sampai sekarang. Dan kemarin tiba-tiba minggu itu tanpa pemberitahuan ke kita, tahu-tahu ditutup gitu. Oke. Apa kekhawatiran Anda dan keluarga? Terlebih di sini ada 21 orang, ada lansia juga, ada yang sedang sakit begitu. Ya, khawatirnya kalau yang lansia saya ini ada, kalau sedang sakit, kita gimana akses untuk keluarnya. Udah gitu yang sekolah sekarang tidak bisa bersekolah. Yang lagi PKL tidak bisa PKL. Gitu aja. Jadi untuk belanja pun kita kemarin dikirim nasi sama orang gitu. Benar-benar nggak bisa keluar karena satu-satunya akses ini ya. Yang terakhir mungkin Bu Puji, apa yang Anda akan lakukan berikutnya mengingat memang Anda dan keluarga tidak bisa beraktivitas sama sekali karena jalannya ditutup? Ya, kita tidak bisa intinya kita minta kepeduliannya lah gitu aja, sosialisasinya gimana, namanya bertetangga. Saya merasa tidak pernah punya masalahnya, dan waktu penutupan pun saya tanya punya masalah apa, sang pemilik bilang nggak ada, cuma pengen nutup aja gitu kan. Saya juga bingung jadinya gitu ya. Solusinya pengennya saya dibuka kembali aja. Dan kita bermasyarakat mediasi dengan baik gitu aja. Kita harapkan juga mediasi bisa berlangsung dengan baik sehingga memang akses warga, terutama kita lihat tadi ada orang tua yang sedang sakit begitu ya, bisa kembali normal dan aksesnya kembali terbuka. Wiki. Baik Reza, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Semoga berbagai upaya yang sedang dilakukan membuahkan solusi untuk warga. Terima kasih, selamat melanjutkan kegiatan Anda kembali. Hilang sejak 7 bulan lalu seorang ibu muda di Bandung Barat, Jawa Barat ternyata
tewas dibunuh oleh mantan suaminya. Pelaku mengubur jasad korban di perbukitan agar tidak terlacak. Motifnya, pelaku cemburu mendengar korban punya kekasih baru. Pasca terungkap pembunuhan Irma Novitasari yang didalangi Asep Saifuddin, sang mantan suami, keluarga korban emosi hingga meluapkan kemarahan di rumah pelaku yang dipagari garis polisi. Dilaporkan hilang sejak 7 bulan lalu, penyanyi dangdut berusia 24 tahun ini ternyata tewas dibunuh mantan suaminya dibantu 3 temannya. Pelaku lalu mengubur jasad Irma di area perbukitan di Kampung Ciburial, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung Barat. Polisi melakukan ekshumasi atau membongkar makam korban untuk proses otopsi. Usai otopsi, jenazah ibu 1 anak ini telah dimakamkan kembali oleh keluarga. Pelaku Asep yang ditangkap di Bogor mengaku cemburu mendengar korban memiliki kekasih baru. Asep lalu merencanakan pembunuhan dan meminta korban menemui dirinya. Saat bertemu, keduanya cekcok. Pelaku lalu menganiaya korban hingga tewas dan menguburnya di area perbukitan untuk menghilangkan jejak. Yang menyebabkan motif daripada perbuatan pembunuhan ini adalah bahwa tersangka mendengar rumor dari lingkungannya bahwa istri tersangka yaitu korban itu selingkuh. Ya, walaupun belum bisa dibuktikan oleh tersangka bahwa korban selingkuh, namun tersangka melakukan perbuatannya dengan dibantu oleh 3 temannya untuk melakukan pembunuhan, kemudian meminta 1 orang temannya lagi untuk membuat gali kuburan dan kemudian dikubur, kemudian tersangka melarikan diri ke Kabupaten Bogor hingga saat kami tangkap. Keluarga menyesali pembunuhan ini, terlebih korban Irma sedang hamil 7 bulan, anak dari pelaku Asep. Keluarga berharap pelaku dihukum berat. Seperti apa, Pak? Harapan saya mohon dia dihukum seberat-beratnya. Iya, sampai tuntas, sampai selesai. Dipantau terus. Polisi menyita barang bukti cangkul dan senjata tajam. Keempat tersangka terancam 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Diduga keracunan makanan, puluhan warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit. Korban keracunan makanan usai menyantap dalam pesta hajatan warga. Puluhan warga Mapala dilarikan ke RSUD Syekh Yusuf, Kabupaten Goa akibat mengalami keracunan makanan. Warga mengalami pusing, sakit perut, mual hingga muntah usai mengkonsumsi makanan dalam pesta hajatan warga. Hingga Senin pagi, 24 orang warga, beberapa di antaranya anak-anak, masih dalam perawatan. Warga menyebut langsung mengalami gejala beberapa saat usai mengkonsumsi makanan yang disediakan. Apa yang kita sudah makan? Itu ayam suir-suir sama kerupuk sama acar. Di mana itu kita makan? Itu di pesta ya. Di pesta itu. Jumlah keracunan 24 orang dan sementara dirawat di rumah sakit Syekh Yusuf Kalantara ini 13 orang. Sebagian ada dirawat di Puskesmas Palangga dan sebagian ada di rumahnya. Petugas mendatangi lokasi hajatan dan mengamankan sejumlah sampel makanan untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta meminta keterangan pelaksana pesta untuk menyelidiki penyebab keracunan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, harga cabai di sejumlah daerah melambung, bahkan saat ini harga cabai mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai dikeluhkan oleh para pedagang makanan cita rasa pedas. Pedagang seblak di Pandeglang, Banten mengeluhkan kenaikan harga cabai. Pasalnya sudah sepekan terakhir harga cabai di Pasar Badak Pandeglang terus naik dan saat ini harganya mencapai Rp100.000 per kilo. Padahal harga normal hanya Rp30.000 per kilo. Sementara cabai hijau dijual seharga Rp85.000 per kilo. Beratan banget. Soalnya kan jualannya tetap harganya segitu, nggak bisa dinaikin. Jualan makanan tuh susah mau naikin harga. Harga cabai di Cimahi, Jawa Barat juga mengalami kenaikan. Saat ini harganya mencapai Rp90.000 per kilo. Sudah 2 pekan harga cabai terus naik akibat berkurangnya pasokan. Untuk menghemat biaya, sejumlah ibu rumah tangga terpaksa mengurangi pembelian cabai.
Kurangi belinya. Biasanya kalau beli berapa, Bu? Ya paling banyak ya setengah kilo lah. Setengah kilo. Kalau sekarang berapa kita orang makan? Kalau sekarang kan mahal. Jadi berapa? Nggak setengah kilo lagi kali? Paling ya seperempat sih untuk yang merah aja. Yang merah ya. Nggak pedas. Kenaikan harga cabai juga terjadi di sejumlah pasar tradisional di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sudah sepekan ini harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilo. Akibat naiknya harga cabai, omset pedagang turun karena banyak pembeli yang mengurangi jumlah belanja cabai. Kenaikan harga cabai karena faktor musim kemarau yang mengakibatkan produksi cabai di sentra penghasil cabai turun drastis. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menikmati kelezatan mie ramen Jepang mungkin sudah biasa bagi Anda. Namun bagaimana jika kenikmatan mie ramen ini terasa berbeda karena layanan khusus? Di Lumajang, Jawa Timur, sebuah kedai ramen menawarkan layanan karakter anime menyuapi pengunjung. Siapa yang tak tergiur saat melihat ramen hangat tersaji di meja? Ramen Volcano dengan ragam topik chicken chashu, buttercorn, hingga half ajitama egg, dan kuah kental otentik menggugah selera. Atau Anda bisa mencicipi ramen ultimate dengan bumbu original. Ramen-ramen ini dimasak menggunakan bumbu yang didatangkan langsung dari Jepang, yang membuat cita rasa ramen di kedai Ramen Master di Jalan Abu Bakar, Kota Lumajang, Jawa Timur ini mirip dengan aslinya. Tak hanya menyajikan ramen, kedai ini juga menawarkan layanan khusus. Karakter anime yang ramah dan cantik siaga menyuapi pengunjung, bahkan mendengarkan curhat pengunjung. Kalau dari segi harga itu varian, ada yang mereka hanya spare service yang dilayani untuk ditemani tiktokan, ditemani untuk bermedia sosial, ditemani curhatan itu sekitar 15.000. Kalau special service itu sekitar 20.000. Untuk mendapatkan layanan spesial dari karakter anime cantik, pengunjung cukup membayar Rp20.000. Sedangkan ramen dibanderol mulai Rp20.000 hingga Rp30.000. Karena jiwa-jiwa jomblo ini bergejolak karena udah diservis sama med-med yang mirip anime ini. Sensasinya sangat enak sekali, pelayanannya juga ramah. Servis apa aja? Servis banyak banget. Kayak apa? Disuapi. Tak heran, kedai ini selalu dipadati pengunjung. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan Aya Nufus. Aya, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Hari ini Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali melakukan peninjauan untuk program makan bergizi gratis yang mana hari ini dilakukan di 6 sekolah di Kota Tangerang. Salah satunya adalah SDN 4 Tangerang yang terletak di Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten. Dan saat ini Gibran sedang melakukan peninjauan di sejumlah kelas, di mana tadi Gibran tiba sekitar pukul 11:35 waktu Indonesia Barat, dan Gibran sudah melakukan visit atau peninjauan ke sejumlah kelas, mengecek makanan apa saja yang diberikan kepada siswa dan juga siswi, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sekitar 500 lebih makan siang yang dibagikan kepada siswa dan juga siswi di SDN 4 Tangerang ini. Selain itu juga tadi kami sempat melihat apa saja isi dari menu yang diberikan kepada siswa dan juga siswi, diantaranya adalah nasi yang menjadi pokok, kemudian juga ada ayam, telur dadar, dan juga lauk pauk lainnya seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan serta susu, di mana tadi juga sempat ada susu yang dibagikan 2 jam sebelum makan siang. Dan bisa Anda lihat di belakang saya itu tadi ada Gibran yang baru saja memasuki kelas berikutnya untuk kemudian melakukan peninjauan makan siang kepada siswa dan juga siswi. Wiki dan juga pemirsa, selain itu juga Gibran membagikan buku tulis kepada siswa dan juga siswi, yang mana kita tahu ini juga menjadi hal yang sering sekali dilakukan oleh Gibran ketika mengunjungi sekolah-sekolah atau bertemu dengan anak-anak, ya. Dan kita akan sama-sama menunggu statement apa nantinya yang akan diberikan oleh Gibran usai melakukan peninjauan, yang mana rencananya memang akan ada pilot project yang dilakukan pada 7 hingga 8 Agustus mendatang. Baik, Ayah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, Autonomous Rail Transit atau kereta otonom tanpa rel hari ini akan diuji coba di IKN. Kereta akan beroperasi mengitari Jalan Sumbu Kebangsaan di IKN. Kereta ini akan beroperasi dengan kecepatan 40 km per jam. Akan ada 2 transit, masing-masing 3 kereta berputar dari Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan berkeliling. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan waktu tunggu di setiap pemberhentian hanya 5 menit. Satu rangkaian kereta terdiri dari 3 gerbong dengan kapasitas 302 penumpang. Skema apa yang kita lakukan dengan perusahaan dari China itu, yaitu mereka memberikan layanan gratis pada kita. Jadi kita berikan jalan yang sudah dikonstruksi oleh OIKN dan juga PU dan membuat marka-marka free of charge selama Agustus sampai Desember. Pemirsa, usai menjalani hukuman di Rutan Kelas 1 Surakarta, seorang mantan warga binaan kini sukses menjadi pengusaha. Jatuh bangun merintis usaha singkong, Hardadi memperkerjakan lebih dari 100 orang. Berikut kisahnya dalam Mereka Punya Cerita. Perkenalkan, nama saya Hardadi. Saya mantan warga binaan Rutan Kelas 1 Surakarta. Awalnya memang berat ya, karena sebagai mantan warga binaan, jadi kadang-kadang masyarakat itu kurang bisa mau menerima gitu. Namun hal tersebut tidak menjadi permasalahan buat saya, karena saya harus berusaha, harus menghidupi 3 anak saya, 1 istri saya, dan saya harus berjuang terus gitu. Di situ saya memulai usaha, mulai dari cari singkong sendiri, terus ke pasar, masak sendiri, memasarkan sendiri, dan bisa sampai seperti sekarang ini. Awalnya memang berat karena baru mulai pertama kali gitu. Jadi saya itu benar-benar dari nol, yang nggak tahu apa-apa, tapi saya harus bikin produk yang yang enak, yang empuk gitu. Bagaimana caranya supaya diterima di masyarakat. Waktu itu seperti itu. Karena dari sanalah awal titik balik kehidupan kami yang sesungguhnya. Karena kalau boleh dipetakan, waktu itu sebelum 2009 itu kayak semacam zaman jahiliyah buat saya gitu. Dari situlah, dari Rutan Kelas 1 Surakarta itu yang membuat awal titik balik kehidupan kami yang sesungguhnya. Karena dari situ saya harus bisa benar-benar berubah gitu. Karena dari situlah awal hijrah keluarga saya gitu. Saat pandemi itu saat-saat yang sebenarnya berat ya, karena waktu itu semua yang berhubungan langsung itu karyawan gitu. Jadi waktu pandemi itu saya kumpulin semua. Jadi waktu itu saya akhirnya ngasih keputusan, ya sudah, kita tetap masuk semuanya. Karena waktu itu saya merasakan ya, kadang-kadang orang bekerja hari ini itu untuk dimakan hari ini. Ternyata memang dengan membuka usaha ini, ternyata kita bisa membantu juga teman-teman, baik tetangga sekitar atau teman-teman dulu yang dari lulusan dari warga binaan, itu ternyata bisa membantu mereka. Makanya saya itu pengen usaha ini lebih berkembang terus gitu. Ya, pemirsa, dalam lawatannya ke Jawa Timur, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para pelaku gastronomi menggunakan kekuatan budaya guna mengenalkan kuliner. Sandiaga juga mempromosikan produk fashion khas Malang saat menghadiri acara Kata Kreatif.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara Nemuin Komunitas atau Netas di Ada Apa Kopi di Malang, Jawa Timur. Sandiaga mendorong para pelaku gastronomi untuk memperkuat narasi budaya dalam mengenalkan kuliner khas Malang melalui konten kreatif atau yang disebut Storynomics. Gastronomi bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang budaya, sejarah, dan identitas bangsa. Sementara itu, dalam acara Beli Kreatif Desa Wisata Betty Dewi 2024 di Kampung Heritage Kayu Tangan, Kota Malang, Sandiaga juga mendorong pengelola desa wisata untuk mengemas paket wisata lebih menarik dan bisa onboarding secara digital. Kita sepakat untuk memfasilitasi seluruh UMKM yang memiliki hak kekayaan intelektual untuk didaftarkan dan dilindungi. Yang kedua, kita tadi juga mengajak para animator yang ada di Kabupaten Malang untuk berpartisipasi melalui program workshop ini ke program apresiasi kreasi Indonesia maupun program business matching dengan calon buyer di luar negeri. Di Pendopo Kabupaten Malang, Sandiaga juga hadir mempromosikan produk fashion khas Malang pada acara Kata Kreatif. Menurut Sandiaga, ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dapat menjadi daya dukung keberadaan destinasi wisata, termasuk desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Priyo Pandu Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga memadati gelaran Festival Balon Udara di Magelang dan Wonosobo, Jawa Tengah. Berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Selasa ini menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah. Festival bertajuk Java Balloon Attraction ini menjadi daya tarik ribuan pengunjung yang datang. 36 balon ini diterbangkan bersamaan di lapangan Taman Wisata Kalianget Wonosobo. Penerbangan balon ini dilakukan dengan membentuk formasi Gunung Sindoro, negeri di atas awan, Telaga Menjer, dan Lembah Dieng. Dan tingginya 15 meter, kalau muternya 8 meteran. Festival serupa juga digelar di kawasan Magelang yang dihadiri ribuan warga di alun-alun kota. Festival Balon Udara ini digelar